Kalau pertanyaan saya sih simpel, Kak. Mm-mm. Kenapa kalau di Kristen yang Kak Edis anut itu Mm-mm. Tuhannya kan Yesus ya. Mm-mm. Nah, itu kenapa harus mati disalib untuk penebusan dosa? Nah, untuk penebusan dosa dari awal disalib sampai berapa tahun sampai sekarang itu penebusan dosanya? Oke, baik, saya jawab ya, saya jawab. Baik. Ya, Jadi begini ya. Pertama-tama tidak ada kata harus. oh, Dari mana ada kata harus? Nggak ada kata harus. Yang pertama begini. Kalau kita buka Injil ya, Tarisha ya. Di dalam ah, Injil itu ya, Yesus memberitakan kebenaran. Oke? begitu. Nah, Terus, tetapi tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi, ya, itu tidak senang karena Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias yang akan datang. Tahu nggak Mesias itu apa? nggak tahu. Nah, kan repot juga. Jadi gini, jadi di dalam agama Yahudi Ah, ada iya, janji bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan ah, menyelamatkan umat manusia ini, yang akan menjadi raja di bumi sampai selama-lamanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias. Sudah? ah, ya, terus, Nah, kemudian poin pentingnya adalah Yesus itu melakukan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat itu tidak bercacat celah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini memprovokasi orang dan juga memprovokasi pada waktu itu gubernur untuk menyalibkan Yesus. Nah, terus, ini ke pertanyaanmu nih. Setelah Yesus ah, disalibkan, kemudian wafat, kemudian bangkit. iya, Ya, kemudian terus, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang begini. Inti dari Bible tuh gini. Saya bukakan saja ayatnya biar saya nggak asal-asal ngomong ya. Nih, sabar ya. Kamu kan mau belajar kekristenan, biar saya kasih tahu. Pertanyaanmu Tan, kenapa harus Kak mati? Edis, saya tuh mualaf, Mu'alaf. ya, iya. Oke, tapi mu'alaf tidak tahu itu. Baik. Saya sudah mempelajari banyak, tapi saya nggak ingin banyak bicara di sini. Intinya Oke. ginilah, apa ya? Saya hanya bertanya, Hmm. kan tadi belum dijawab. Iya, ini memang belum Itu, saya jawab. Tapi saya jelaskan dulu karena ya, ada pengertianmu harus. Nggak harus. Karena harus itu ditambah-tambahi. Nih, sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Hmm, eh, bisa nggak sih itu kenapa sih FYP-nya kok Mamat Raja Opa itu ya Allah? tidak Kenapa masalah sih itu. kalian Gini ya, kasar saya bacakan sekali ya. itu Saya bacakan nih. ngomongnya? Eh, Saya lagi semangat mau menjelaskan ke gini. Saya kadang-kadang jarang mau menjelaskan Kristen karena saya tahu orangnya itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, saya terangi. Mau belajar? ya, Mau belajar? tadi yang dijawab yang tadi Ya, aja, baik. silahkan. Ini ya, saya jawab ya. Saya jawab nih ya. Kita baca nih ya, Roma pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang ke-12 ya. Sebab itu, perhatikan ini penebusan tuh di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan poin yang pertama. Ada satu manusia yang melakukan pelanggaran, yaitu Adam. Dan karena satu pelanggaran itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh keturunan Adam ini. Termasuk kita-kita, kamu, saya, semua manusia berdosa. Kemudian poin yang kedua. Ya. Kemudian poin yang kedua. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Nih ya.
Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nih saya kasih tahu penebusan tuh kayak begini. Jadi Bapa di sorga itu menuntut supaya kalau orang mau selamat, kalau orang mau mencapai hidup yang kekal, orang itu harus melakukan semua yang ditetapkan oleh Dia. Di dalam hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, semua. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Sebentar. Tidak ada. Iya, sebentar. Sebentar dulu, saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Sudah dari tadi Ini belum selesai nih kan? Berarti nggak mau tahu. Berarti nggak mau belajar. Atau sudah mulai gemetaran ketika saya beritakan kebenaran. Sebentar, sedikit aja. Berarti sudah mulai gemetaran ini ketika saya mau memberitahu kebenaran. Takut. Gantian maksudnya. Takut murtad. Gantian. Takut murtad. Takut? Apa yang aku Kenapa takuti? tidak membiarkan saya sampai selesai? Tadi kan kamu sudah sebentar, bertanya, kenapa? Penebusan itu kenapa, kan begitu? Iya, kenapa? Oh ya, saya belum selesai poinnya, kenapa dipotong? Ya sudah, ayo, sok. Nah, jadi begini. Kalau orang mau masuk surga, ini saya pakai bahasa-bahasa pasaran ini. Dia harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nggak ada satupun yang berhasil. Termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang di dunia ini nggak ada yang berhasil. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Nah, makanya dikatakan di sini, oleh satu pelanggaran, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu berbuat dosa, semua manusia itu jatuh ke dalam penghukuman, semua manusia berdosa. Dan oleh satu orang pula, maka kita dibenarkan. Jadi penebusan itu kayak begini, ya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Bapa di sorga itu tidak melihat saya lagi, tetapi Dia melihat Yesus. Makanya disebutkan dalam Bible, darah Yesus itu menyucikan. Jadi saya itu dibenarkan karena saya ada di belakang Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat saya. Makanya saya tidak dihakimi lagi. Karena Yesus telah membenarkan saya. Tuntutan dari Bapa di surga itu sudah dilaksanakan oleh Yesus. Nah, itulah kekristenan.